Ya Allah, berikanlah petunjuk pada kami, hidayah pada kami, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah dititi, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Engkau beri nikmat pada mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Mereka adalah orang-orang yang dijamin ridho Allah dan jannahnya Allah. Itu yang kita minta setiap taraweh. Inna nas'aluka ridho kawal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Siapa orang-orang yang sudah dijamin ridho Allah, surga Allah? Di surat An-Nisa ayat 69 hanya 4 golongan, hanya 4 golongan, tidak ada kelima. 4 golongan yang dijamin mendapatkan ridho dan surga Allah. Pertama adalah an-nabiyyin, para nabi, para rasul. Dan la nabi ya ba'dah, enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku nabi, pasti nabi palsu ya. Jadi kita enggak bisa jadi nabi lagi, Pak. Yang kedua as-siddiqin, orang-orang yang benar, para wali, para kekasih Allah ya. Sulit Pak jadi wali, Pak. Paling kita di sini wali murid ya. Wali nikah paling ya. Wali matil urus kalau Pak Haji Khalid ya. Berarti nikah. Jadi waliullah, kekasih Allah itu siddiqin. Yang ketiga syuhada, orang-orang mati syahid. Ini juga susah Pak. Jadi nabi udah nggak mungkin, jadi wali susah, waliullah, jadi orang mati syahid berat Pak. Maka peluang yang keempat terakhir, wassolihin, menjadi orang-orang yang soleh. Soleh ini ada dua, soleh ritual atau soleh hablum minallah. Yang kedua soleh sosial atau soleh hablum minannas. Soleh hubungan dengan Allah dengan vertikal kepada yang maha di atas, yang maha tinggi, dan soleh horizontal kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk. Dua ini Pak, dua-duanya nggak bisa dipisahkan, harus kapah dua-duanya diambil. Nggak bisa kita ambil salah satu. Makanya Buya Hamka, salah seorang ketua MUI dulu di masa jaya, juga ketua PP Muhammadiyah, pernah ditanya orang, Buya, mana yang lebih baik? Ada seorang Pak Haji rajin ibadah, rajin zikir, tapi pelit bener ya. Atau ada dokter nih, nggak sholat, nggak puasa, tapi sangat dermawan. Kalau ada pasien yang sakit, apalagi nggak mampu, digratisin obatnya ya. Mana yang lebih baik Buya? Kalau kita ditanya gitu, jawabannya apa Pak? Dua-duanya nggak ada yang benar itu ya. Tapi Buya Hamka orang bijak Pak. Maka Buya Hamka menjawab, Pak Haji yang rajin ibadah, rajin zikir itu luar biasa, mantap, hablum minallahnya hebat. Alangkah lebih baik lagi kalau dia juga hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, tidak menjadi orang pelit. Ini contohnya waktu itu haji ya, bukan berarti haji pasti jelek, enggak. Contoh saja. Sedangkan dokter itu luar biasa, hablum minannasnya mantap. Alangkah lebih mantap lagi kalau dia sholat, dia puasa. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, ajaran Islam itu dua-duanya Pak. Hablum minallahnya soleh, hablum minannasnya soleh. Ritualnya soleh, sosialnya juga soleh Pak. Makanya jamaah masjid An-Nur rajin ke masjid, jadi kompor gas juga rajin, mantap. Wah, Grassman, olahraga, nggak apa-apa Pak. Hidup memang seperti itu ya. Jangan di masjid terus ya. Nggak pernah olahraga, nggak interaksi ya. Silaturahim, ini yang manjangkan umur Pak. Kakek saya meninggal umur 106 tahun Pak. 6 tahun yang lalu rajin silaturahim. Yang kedua beliau berhenti goes itu umur 95 tahun Pak. Ini diantara resep panjang umurnya yang saya lihat. Dan yang ketiga mungkin karena beliau 8 kali nikah Pak. Mantap ya. Saya sebagai cucunya belum berani ya. Gimana pun nunggu DKM dan RW ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, syahadat misalnya, syahadatain itu asyhadu alla ilaha illallah adalah hablum minallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hablum minannas. Salat ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, membesarkan Allah. Tapi ujung-ujungnya assalamualaikum warahmatullah, kita menebarkan salam damai rahmat ke kanan kiri kita, ke lingkungan kita. Haji, tawaf hablum minallah, sa'i hablum minallah, wukuf di Arafah hablum minallah, lontar jumrah hablum minallah. Tapi ujung-ujungnya bayar dam.
bayar dam, nyembelih domba, kambing, disedekahkan kepada fakir miskin. Hablum minannas. Apalagi puasa, Pak. Maka puasa mengajarkan kita siang hari kita siamu Ramadan. Kita tidak makan, tidak minum karena mencari ridho Allah. Malamnya kita tarawih, tadarus, iktikaf, Pak. Apalagi memasuki 10 terakhir. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim Tirmidzi, kana idza dakhala al-ashr al-awakhir, kalau masuk 10 hari yang terakhir, ahyal lail kullahu, Nabi menghidupkan sepanjang malam, begadang, Pak. Begadang Nabi malam ya, zikir, begadangnya teh zikir, tahajud, iktikaf, enggak pernah ditinggalkan sejak malam pertama Ramadan sampai wafatnya beliau. Nah, iktikaf Nabi 10 hari siang dan malam, Pak. Enggak pernah ninggalin masjid. Nah, kita latihan iktikaf. Latihan iktikaf. Ada waktu jam 11, jam 12, jam 1 datang ke masjid. Sholat, ngantuk, tadarus, ngantuk jalan dikit, ngantuk tidur ya. Udah bangun, sholat lagi ya. Terus seperti itu ya. Ya, kalau bablas insya Allah niatnya mau ibadah tahu-tahu kebablasan ya. Subuh dibangunin sama azan Pak Deden misalnya ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, puasa jelas hablum minallah. Tapi ujung-ujungnya puasa harus bayar zakat fitrah. Maaf saya lanjutin hadisnya. Karena ahyal lail kullahu. Nabi kalau masuk 10 hari yang terakhir di malam 23, ahyal lail kullahu, menghidupkan malam, ayqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya. Jadi anak istri beliau juga disuruh bangun, disuruh iktikaf, disuruh ibadah, Pak. Maka tradisi ummahatul mukminin setelah Ramadan, di akhir Ramadan mereka pun menghidupkan malam dengan iktikaf. Dan harus di masjid jami'. Enggak boleh iktikaf di musola, apalagi di rumah ya. Itu mah di rumah istrikaf, Pak. Istri yang didekap ya. Ya, iktikaf itu di masjid jami', masjid yang dipakai sholat Jumat. Wajadda, dan beliau tekun beribadah, wasadza mi'zarahu, dan beliau mengencangkan tali ikat pinggangnya. Mengencangkan tali ikat pinggang maksudnya beliau libur dulu malam Jumatnya, Pak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ujung-ujungnya puasa kita ini hablum minannas karena harus bayar zakat fitrah. Gak bisa kita puasa-puasa itikaf terus gak bayar zakat fitrah. Nabi bersabda, siyamu ahadikum, puasa kalian mu'allakun bainas sama'i wal ar, masih menggantung antara langit bumi, masih di awang-awang, Pak, masih belum diterima. Hatta tu'adda zakata fitrihi, sampai dibayar zakat fitrahnya. Tuhratan lisoim, untuk mensucikan, membersihkan kualitas puasa kita. Mungkin puasa kita salah-salah ngomong, salah-salah lihat, salah-salah perbuatan, dibersihkan dengan zakat fitrah. Wa tu'matan lil fuqara wal masakin, dan memastikan adanya bahan makanan bagi fakir dan miskin. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemampuan menjadi orang yang soleh hablum minallah, hablum minannas, soleh ritual dan soleh sosial. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.